di rumah. Begitu sholat isya, istri qadarullah melihat. Begitu turun suami mau sujud pakai lutut dulu. Lututnya turun baru telapak tangan. Istri melihat, merasa itu menjadi amunisi akhirnya. Begitu salam, ini persoalannya tanpa muqaddimah. Papa sholatnya salah. Ini persoalan, Bu. Dia al-ghasyiyah itu, ya, hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, ada di antara ayat yang berbunyi begini. Afala yanzuruna ilal ibili kaitsa? Itu kan kalau diterjemahkan begini, apa Anda nggak pernah riset bagaimana unta diciptakan? Sehingga dengan itu Anda mengerti hanya Allah yang bisa membuat begitu. Itu saya untuk membuktikan itu sampai ke kebun binatang. Tapi di Libya, di Tripoli, bukan di sini. Saya ajak murid-murid saya yang kita ngaji tafsir, kita berangkat ke sana. Dan tugasnya sederhana, keluarkan semua hewan dalam Al-Quran. Ya. Ada yang mengeluarkan monyet, ada yang sapi, ada yang unta. Ya, jadi kita bagi-bagi, ada kelompoknya kelompok monyet, kelompok unta, kelompoknya sapi. Paling nggak enak pas dipanggil tuh yang kelompok monyet. Unta datang, kan sapi, gajah, kan ada gajah di Quran juga. Itu menarik Pak Ibu, itu riset. Nanti saya cerita dua lah, unta dan monyet lah. Kita unta dulu. Tugasnya sederhana, lihat unta, konsultasi ke pawangnya. Di Quran ada begini, apa yang bisa kita ketahui? Ternyata Masya Allah, unta itu punya 3 keistimewaan yang ditemukan di dalamnya di unta itu dan nyaris tidak ditemukan di hewan lainnya. Satu, dia punya selaput di matanya yang bisa dia keluarkan kapan saja untuk melindungi matanya dari terjangan badai pasir. Jadi kalau orang-orang Arab ingin melakukan perjalanan dan ada badai, dia tetap ingin masih melewati itu, melakukan perjalanan, maka dia naik ke unta. Unta bisa bertahan, dia tutup sendiri tuh. Nit, otomatis jalan. Itu unta. Makanya orang Arab menyebutnya safinatus sahra, kendaraan padang pasir. Anda punya Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, sampai di padang pasir, badai, berhenti. Ya, tapi unta jalan. Dilihatin aja jalan. Unta. 2, dia punya tembolok tuh. Ya, yang di dalamnya dia bisa tampung air itu, bisa olah sebetulnya. Sehingga dengan itu dia bisa tidak minum kurang lebih sampai sebulan sampai 3 bulan. Itu unta. Yang ketiga, dia sangat sensitif memberikan kasih sayang sesuai dengan perilaku. Makanya pada anaknya itu, Bu, itu Masya Allah Bu unta itu. Jadi kalau Ibu perhatikan ya, misal musim panas nih, musim panas. Kena panas kan? Ada anak yang harus disusui Pak. Itu untanya sampai harus mengeram dulu di air. Datang ke air dulu, dia rami dulu, sampai terasa hangat, nggak terlalu panas, baru setelah merasakan nyaman, hangat, nggak panas, baru susunya diberikan kepada anak. Unta. Dan dia akan membalas sesuai perlakuan. Di Libya itu pernah kejadian, guru saya pernah cerita, ada yang ke unta itu kasar, selalu dicambuk, makanan dijauhkan dan sebagainya, cuma sedikit yang dikasih, tuntutan banyak. Itu di hari tertentu malamnya, dia pelajari unta itu di mana si tuannya tidur, malamnya didobrak kandangnya, diinjak-injak sampai meninggal. Unta. Ya, dan di situ ibil. Sedangkan nama unta ada banyak, ada ibil, ada jamal. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Kenapa di sana jamal? Kenapa untanya Nabi Saleh naqah? Naqatallahi wa suq. Ya, fakadzabuhu fa'aqaru. Kenapa naqah di sana? Kenapa di sini jamal? Kenapa di sini ibil? Itu ada maknanya. Unta ada berapa kakinya? Tuh, yang belum tahu 4. Kalau sudah riset 2. Ternyata unta itu punya 2 kaki, 2 tangan. Hah? Ini penting, nanti terapannya ke hadis. Ya, Bapak Ibu pernah dengar hadis ini? Kalau sujudlah kamu, jangan seperti duduknya unta. Ya kan? Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Hadisnya 1. Yang keduanya, ada yang dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Sama-sama unta. Itu memahaminya bagaimana? Itu kalau nggak paham, bisa bermasalah. Dan masalahnya bisa serius, karena saya kurang lebih 4-5 tahun lalu itu menangani kasus suami istri yang tidak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan ini. Ini serius Pak, Ibu. Serius. Suami pulang kerja,
Malam, mungkin kena macet, isyanya di rumah. Begitu sholat isya, istri qadarullah melihat. Begitu turun suami mau sujud, pakai lutut dulu. Lututnya turun, baru telapak tangan. Istri melihat, merasa itu menjadi amunisi akhirnya. Begitu salam, ini persoalannya tanpa muqaddimah. Papa sholatnya salah. Ini persoalan, Bu. Ar-rijalu qawwamuna 'alal, laki-laki itu diberikan bakat memimpin pada keluarganya. Apa ciri khas pemimpin? Betul, tidak mau dipimpin. Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin, hanya menerima usulan, bukan menerima saran. Ya, perempuan juga nanti punya keunggulan lagi. Ada Bu keunikannya. Ya, kalau beda pendapat misalnya kan, perempuan tuh punya ciri khas. Salah Pak kalau memandang istri atau perempuan ingin selalu menang, tidak. Perempuan itu nggak pernah punya karakter ingin menang, tidak. Tapi berharap suami mengakui kalau dia salah. Ya. Dalam kan? Ya. Nah ini debat itu akhirnya. Papa salah sholatnya, mama yang nggak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak baca. Jadi si istri belajar di Ustadz A harus pakai telapak tangan dulu. Suami di Ustadz B pakai lutut dulu. Besoknya ketemu saya. Datang itu masih belum cerah wajahnya. Begitu kakak saya senyum. Loh kok senyum? Bu, Pak, masalah bapak dengan ibu itu ada di kitab yang sama. Sunan Abu Daud. Yang bapak nomor 838, ibu 840. Cuman beda 2 nomor. Yang satu kanan bawah, satu kiri atas. Yang satu riwayat Wa'il bin Hujur, yang satu Abu Hurairah. Oh, nggak pakai saya bilang baca dulu, lihat. Jadi saya terangkan yang pakai hadis Wa'il bin Hujur itu kalimatnya kurang lebih berbunyi begini, idza sajadta, kalau Anda sujud, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tasjud kama yabrukul ibil. Maka jangan sujud seperti duduknya unta. Falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Dahulukan lututnya sebelum telapak tangannya. Hadis pertama. Yang kedua yang Abu Hurairah, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Ini ibil, sana ba'ir. Falyadha yadayka qabla rukbatayka. Maka dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Kalau ngaji terjemahan seakan-akan bertentangan. Tapi kalau di ngaji spesifik kita menggali tentang unta. Plus juga teman-teman sekalian terkait tentang siapa Wa'il bin Hujur, siapa Abu Hurairah akan ditemukan maknanya. Di sini ibil itu unta umum yang gak ada masalah. Ba'ir itu unta tunggangan yang punya beban. Sedangkan unta depannya itu bagian tangan, belakangnya kaki. Kalau unta gak ada beban, dia yang turun apa? Telapak tangannya dulu, lututnya baru belakangan. Makanya kita menyelisih unta, dahulukan lututnya sebelum tangannya. Kalau unta punya beban untuk menahan, dia tahan dengan lutut dulu, baru telapak tangannya. Makanya menyelisihi, dahulukan telapak tangan, baru kemudian lututnya. Maksudnya apa? Wa'il masuk Islam lebih dulu dibandingkan dengan Abu Hurairah. Wa'il itu di awal-awal masa Islam udah masuk Islam. Belajar, Nabi masih seger, ikut perang Badar dan sebagainya. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal, usia 60 tahun. Di masa-masa itu kondisi Nabi sudah agak sepuh. Bahkan beliau menggunakan tongkat. Biasanya kalau sepuh masalah klasiknya di apa? Lutut. Di lutut. Makanya yang terlihat oleh Abu Hurairah, Nabi itu ketika sujud mendahulukan telapak tangan karena lutut bermasalah. Hadis Wa'il, Nabi lututnya masih nggak ada masalah. Jadi ketika beliau kemudian sujud, dahulukan lutut. Hadis Wa'il itu periode pertama, saat suasana itu nyaman. Hadis Abu Hurairah ketika lutut bermasalah. Sebetulnya kedua-duanya itu nggak ada persoalan. Intinya begini, kalau lutut Anda bermasalah, gunakan telapak tangan. Kalau telapak tangan bermasalah, gunakan lutut. Karena untuk sujud cuma satu di antara dua ini yang dipakai. Kalau nggak pakai lutut, gunakan telapak tangan. Yang salah yang pakai kepala duluan. Ini belum apa-apa, udah rame gitu. Paham ya? Jadi kalau kita belajar unta jadi jelas detil. Belajar riwayat jadi mengerti, paham. Jadi nggak ada sekat kemudian untuk saling berdebat. Aja senyum-senyum keduanya. Cie-cie, pulang dong. Nggak ada masalah aja, pulang aja begitu. Ya. Tapi jangan jadikan juga ini sebagai hadis candaan. Anda tinggal milih aja. Jangan Anda katakan begitu Anda melihat misalnya orang turun dengan telapak tangan padahal dia masih muda. Tua. Ini hadis bisa dipakai siapapun. Kalau ada orang misalnya olahraga, cedera lutut, maka nggak ada masalah turun dengan telapak tangan. Itu maksudnya. Itu kalau paham begitu tuh indah.
Nah, itu baru satu ayat surah Makkiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi kita itu umat riset, kita itu umat pintar. Pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Bikin status. Allah itu sudah menganugerahkan kita kepintaran, jadi jangan memilih bodoh. Ya.